Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman-teman semua, sahabat Rahmat di Jambang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita sedang berada di masjid dan kita memanfaatkan waktu ini menjelang asar. Insya Allah kita akan mewawancara, ngobrol langsung bersama Bapak Henda Pribadi MAG. Beliau merupakan pegawai dari Kementerian Agama ya Pak? Ya, siap. Dan ini pertanyaan yang akan kita bawakan dari pertanyaan Bapak Ibu tentunya kemarin akan kita tanyakan langsung kepada beliau yang insya Allah setidaknya tahu seluk-beluknya lah, yaitu tentang seputar pesantren. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ada banyak pertanyaan yang masuk kepada kita mengenai pesantren. Mungkin ini juga termasuk pertanyaan saya selaku orang tua. Pertanyaannya sih kayak pertanyaan yang sederhana, tapi kalau diamati dan teliti dalam juga. Sejauh mana sih mampu nggak pesantren ini bersaing? Tentu tidak bisa dibandingkan tentunya, tapi setidaknya ada kemungkinan nggak? Misalkan saya punya anak nih Pak. Di sisi lain ketika saya mau mesantrenkan anak, di sisi lain mau jadi apa bahasanya, ujung-ujungnya ustadz kiai di perkampungan. Sedangkan kalau disekolahkan ke sekolah formal atau sekolah umum bahasanya, sedangkan agamanya tidak kuat juga membuat beberapa orang tua termasuk saya juga menjadi was-was sendiri. Itu gimana nih Pak? Eksistensi pesantren Pak? Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya mohon koreksi ya. Bahwa sebenarnya mewujudkan insan kamil bagi masyarakat muslim itu adalah tanggung jawab bersama. Betul. Terus yang kedua, kalau satu keluarga menginginkan anaknya baik menurut persepsi keluarganya itu, tentu tanggung jawabnya ada di keluarga. Nah, itu yang harus dipahami bersama. Jadi tanggung jawab ingin anak saya baik, ingin anak saya soleh, ingin anak saya mampu A, B, C, D, itu maka yang harus bertanggung jawab adalah orang tua. Nah, hanya karena rata-rata orang tua tidak memiliki kesanggupan untuk mewujudkan itu, maka orang tua minta bantuan. Nah, bantuan inilah lalu minta bantulah kepada orang lain. Orang lain entah perorangan maupun lembaga. Nah, baik formal, maupun non formal. Kalau informalnya kan dari keluarga. Nah, kalau tadi pertanyaannya, apakah pesantren ini mampu untuk menghadirkan harapan-harapan kini masyarakat yang tadi? Maka yang harus kita pahami dulu bersama adalah ibarat kata pesantren itu atau sekolah atau lembaga-lembaga ini adalah produsen. Jadi kalau orang tua menginginkan A, misalnya saya ingin, kata seorang tua, saya ingin anak saya jadi hafiz. Maka dia jangan salah memasukkan. Maka harus dimasukkanlah ke pesantren tahfiz atau ke perorangan yang memiliki kompetensi atau kapasitas untuk menjadi guru tahfiz. Nah, lalu yang kedua misalnya kalau ada orang tua, saya ingin anak saya ya kemampuan baca kitabnya bagus, kemampuan analisa masalah-masalah fikihnya juga bagus, maka berarti kita harusnya cari ke pesantren-pesantren yang menyelenggarakan program-program pembelajaran atau talim-talim yang berurusan dengan persoalan itu. Nah, kalau misalnya ingin anaknya ini akhlaknya bagus, adab-adabannya bagus, juga kita orang tua bisa melihat pesantren mana ini, pesantren akhlak atau itu rata-rata salafi itu mewujudkan untuk pesantren akhlak itu. Nah, jadi apakah pesantren ini bisa mengakomodir atau menjawab keinginan orang tua? Ya, jawabannya adalah tergantung dari kemampuan pesantren. Pesantrennya nih, jadi pasarnya sudah jelas nih. Jadi misalnya banyak masyarakat yang menginginkan ini. Nah, jadi nanti pesantren itu harus tampil mampu nggak menjawab pertanyaan itu. Jadi yang harus menjawab itu ya lembaga itu sendiri, pesantren sendiri. Nah, jadi tapi kita tidak perlu berkecil hati karena pesantren itu tempatnya pengetahuan agama di situ, ilmu agama di situ. Nah, kalau sudah ngomongin agama kan sudah ngomongin seluruh persoalan hidup. Hanya saja barangkali kelemahan-kelemahan yang ada, misalnya
di pesantren-pesantren yang saat ini ada juga perlahan-lahan harus bisa diantisipasi gitu. Tapi tidak punya kewajiban sih sesungguhnya untuk menggolkan itu. Begitu kira-kira. Jadi kembali ke orang tua mau anaknya dijadiin apa mungkin gitu ya Pak? Iya, tapi gini, dalam pendekatan ilmu jiwa Islam ataupun ilmu jiwa umum, sebenarnya kita tidak memisahkan sih ilmu jiwa Islam. Tapi maksudnya dalam pendekatan yang ditulis oleh orang-orang Muslim maupun non Muslim gitu maksudnya. Bahwa manusia itu termasuk anak itu bukan representatif atau miniatur orang tua. Bukan. Jadi orang tua itu juga tidak bisa memaksakan anak harus mengikuti keinginan orang tua. Enggak begitu. Jadi format atau teks Rasulullah mendidik anak juga kan tidak begitu. Ini mungkin ada ini yang harus yang harus banyak dipahami oleh orang tua itu ya bagaimana tarbiyatul aulad lil Islam, bagaimana mendidik anak dalam pandangan Islam, ini yang harus diketahui. Nah, tapi karena kan anak itu kan bukan, jadi tidak bisa dibentuk-bentuk begitu. Anak itu punya karakter sendiri sejak lahir. Anak itu juga punya bakatnya, punya potensinya, punya keinginannya. Tugas orang tua atau dalam arti lingkungan atau milieu atau dalam bahasa agama bi'ah gitu. Lingkungan adalah bagaimana memupuk mengembangkan potensi baik ini gitu dan menekan potensi yang buruk gitu. Jadi lebih ke situ orang tua itu, dan ini di video ini juga orang tua harus paham gitu. Jadi lebih ke situ. Ya, bahwa tugas mencerdaskan, tugas mendidik itu umum awalnya ya Pak. Memang tugas orang tua. Ya, orang tua. Hanya dirasa kalau belum mampu, belum siap maka minta bantuan ke orang lain, ke lembaga. Tapi sesungguhnya kan dalam pandangan Islam yang mencerdaskan itu yang maha pencerdas, az-zaki ya Gusti Allah gitu sesungguhnya. Itu hanya sebagai jalan saja, jalan belajar seperti itu. Oke. Lalu masuk nih Pak sedikit. Oke, kita mulai paham ya, ibu-ibu semua nih, bapak-bapak semua yang mungkin di tahun ajaran baru ini Pak bisa jadi sedikit pertimbangan bagi mereka bahwa ketika mau menyekolahkankah itu, mau mesantrenkankah itu, orang tua juga punya dasar, punya gambaran tersendiri. Tapi setidaknya bahwa jangan berharap ketika dimasukin ke pesantren langsung tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba jadi langsung sesuai apa yang diharapkan, karena pesantren juga bukan laundry bahasanya biasanya gitu Pak. Pesantren bukan tempat penampungan orang yang tadinya katakanlah dan tanda kutip buruk, jahat misalkan atau nakal, tiba-tiba keluar dari pesantren langsung ingin menerima baiknya. Pesantren ini sendiri kan lebih kepada iklim, lebih kepada milieu atau lingkungan. Karena begini, bayangkan kalau di pesantren atau di sekolah boarding misalnya, boarding itu sekolah formal yang ada pesantrennya. Bayangkan para pimpinan pesantren atau para guru-guru ngaji di pesantren maupun di sekolah-sekolah, itu adalah mereka ayah dari anak-anaknya. Yang mereka juga mengurusi anak-anaknya, mengurusi saudara-saudaranya, lingkungannya, harus mengurusi orang banyak lagi. Anak ibu bapaknya. Bagaimana untuk mencerdaskan anak supaya ini, nggak susahnya minta ampun. Oleh karena itu maka pesantren itu sebenarnya lebih kepada pembentukan karakter melalui milieu atau lingkungan, melalui bi'ah atau melalui lingkungan gitu. Lebih kepada pembentukan karakter. Gitu. Makanya saya sih lebih menganjurkan nih, kalau ingin bisa cepat baca kitab kuning misalnya, sekarang kan juga ada cara cepat bisa baca kitab kuning, tapi karakternya atau milieunya kan juga mungkin tidak dapat. Nah itu mungkin lebih cocok diperuntukkan bagi orang yang sudah dewasa, yang sudah paham. Bagi yang anak-anak kecil itu kan lingkungan pesantren juga penting gitu. Nah jadi kepada orang tua pahami bahwa ini juga merupakan tanggung jawab kita, dan jangan berharap lebih. Anak itu juga merepresentasikan keinginan orang tua. Mereka punya bakat tadi, punya minat, punya keinginan, punya cita-cita sendiri. Karena belum tentu sama ya Pak, biasanya seperti itu. Oke, baik, masuk sedikit nih Pak. Pertanyaan yang kedua, termasuk juga yang terakhir. Ini mungkin juga tidak untuk dibentur-benturkan, tapi memang lebih ke secara pribadi, saya pribadi ini memandang atau melihat katakanlah pesantren, meskipun tadi tidak bisa disandingkan atau tidak dibandingkan, memang
ya pesantren punya kulturnya, punya caranya tersendiri untuk bertahan. Sekolah umum juga sama. Tapi katakanlah negara kita ini apakah mengakomodir kedua-duanya lembaga ini gitu Pak untuk sama-sama maju berdampingan, atau memang karena sekarang sudah serba IT, serba teknologi, jadi yang diunggulkan bahasanya sekolah formal, apa bisa begitu atau gimana itu? Ya, begini, kalau kita bicara pesantren, dengan sekolah gitu. Ya. Nah, pesantren itu hanya ada di Indonesia. Coba cari informasi kalau pesantren ada di negara lain. Ya. Yang ada di negara-negara itu bentuknya madrasah. Tapi mereka mendalami ilmu agama. Ya. Oleh karena itu paling istilahnya mahad lah. Ya. Mahad itu sebenarnya dalam banyak hal iya pesantren ya, tapi mahad itu lebih ke kampus sebetulnya pengistilahannya. Ya. Nah, jadi bedanya sih kalau pesantren di kita dulu itu belajar agamanya itu sambil ngadapang gitu. Ya. Sambil nulis, sambil gini ngadapang. Kalau di luar negeri di Timur Tengah misalnya belajarnya sambil duduk, fasilitasnya komputer ya. Gitu. Kalau ini bangku, meja ber-AC gitu. Nah, kalau di kita kan pesantren itu seperti kesan yang muncul itu pesantren itu klasik, duduk, klasik, salafiyah, karena apa? Karena memang perjalanan pesantren di Indonesia itu sangat panjang, dan pesantren ini merupakan cikal bakal, maaf dalam pandangan saya, itu sebagai lembaga pendidikan yang tertua dan terbagus di Indonesia atau bahkan mungkin di dunia. Hanya problemnya ketika mengikuti tandangan zaman, nah ini pesantren juga harus menyesuaikan. Dalam arti menyesuaikan itu mampu menjawab kepentingan di zamannya. Ya. Nah, jadi kalau hari ini misalnya apakah negara ini sudah membuka ruang? Nah, perjalanan panjang dunia pendidikan, dunia pesantren itu kontribusi kepada kemerdekaan bangsa Indonesia itu dari pesantren. Betul. Nah, tahun 46 misalnya lahir Kementerian Agama 3 Januari tahun 46. Ya. Kemudian bicara tentang ketika bangsa Indonesia telah merdeka, maka negara lebih memilih mainstream. Ya. Lembaga pendidikan itu kan sekolah daripada pesantren. Betul. Nah, sekolah ini kan dalam lingkup school itu pada masa Belanda itu school itu sekolah. Jadi sekolah itu kan produk maaf dalam sejarah itu produk Belanda school. Nah, ketika Indonesia hendak menyelenggarakan sistem pendidikan, maka yang menjadi mainstream yang diambilnya adalah sekolah. Nah, oleh karena itu maka terus tawar menawar seluruh elemen ini dengan eksponen bangsa itu terus berlanjut, maka diakomodirlah tetap itu pesantren itu di dalam undang-undang. Misalnya di undang-undang Sisdiknas 2023 pendidikan pesantren masuk meskipun tidak masuk ke beberapa kategori tidak formal. Tetapi sekarang sejak 2020 kemarin lahirlah undang-undang pesantren tersendiri. Artinya negara sudah memahami lebih jauh, lebih panjang bahwa ternyata pesantren ini kontribusinya juga sangat luar biasa untuk kehidupan bangsa ini. Nah, sehingga melalui dorongan berbagai pihak muncullah undang-undang pesantren. Artinya nanti ke depan lembaga pendidikan formal dan non formal jenis pesantren ini juga memiliki peluang yang sama. Nah, hanya nanti apakah produk atau lulusan pesantren ini bisa berdaya saing? Nah, kembali ke pesantren masing-masing. Karena memang tidak ada kurikulum baku mungkin ya Pak kalau pesantren. Nah, pesantren kan ada dua ya. Ada pesantren yang sifatnya salafi ataupun halafi yang tidak terdaftar. Ya. Kalau yang sudah terdaftar ke negara itu dulu istilahnya muadalah. Jadi pesantren yang menyelenggarakan yang nanti keluarnya outputnya santrinya itu punya ijazah yang setara dengan yang sekolah umum ya. Nah, dengan yang sekolah-sekolah di umum itu. Nah, jadi setelah mereka keluar nanti punya ijazah yang bisa berdaya saing. Hanya kan yang menyelenggarakan muadalah ini juga tidak banyak. Ya, hanya beberapa. Nah, pesantren muadalah ini adalah pesantren yang secara otonom menyelenggarakan pendidikan, tapi ada muatan kurikulum yang dititipkan oleh negara untuk menjadi standar yang harus dipenuhi gitu. Nah, kalau saya sih berharap ke depan justru setiap sekolah adalah pesantren. Gitu. Setiap sekolah ada pesantren. Meskipun tidak setiap pesantren ya harus sekolah, nggak usah.
gitu. Biarkanlah, karena pesantren ini inisiatif dari warga masyarakat gitu. Nah, peran dari pemerintah juga nanti dituntut, mungkin dengan adanya undang-undang ini juga akan mengikat secara regulasi. Setidaknya memfasilitasi dan memberi ruang yang lebih banyak mungkin ya Pak, ya, buat pesantren untuk lebih. Ya, tapi ini informasi saja sesungguhnya. Kita ini kan hidup di Indonesia gitu, ada undang-undang, ada peraturan dan lain-lain. Nanti termasuk pesantren-pesantren yang berkategori untuk mendapatkan fasilitas atau bantuan pemerintah itu kan harus memenuhi syarat. Jadi istilah saya begini, setiap pesantren yang ingin mendapat bantuan dari pemerintah harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, meskipun tidak seluruh yang memenuhi syarat dapat bantuan pemerintah gitu. Iya Pak. Ya, jadi tidak seluruh yang memenuhi syarat mendapat bantuan. Tapi kalau ingin mendapat bantuan pemerintah harus memenuhi syarat. Nah, ini barangkali yang harus kita ini gitu. Jawab bersama ya, seperti itu. Tapi intinya bagaimana dua lembaga ini juga nanti kan tadi saya bilang dari awal antara pesantren dan sekolah ini juga adalah produsen. Ya terserah mereka. Ya. Tapi kalau bicara dari undang-undang pendidikan secara umum, undang-undang pendidikan 2003 misalnya, bahwa tujuan dari pendidikan apapun bentuknya, baik formal, non formal maupun informal, apapun tujuannya adalah apa? Untuk mewujudkan manusia Indonesia Pancasilais. Manusia yang mana? Yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur. Kata kuncinya itu. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat lembaga mana yang mendorong anaknya untuk lebih menunjukkan ketercapaian terhadap keimanan dan ketakwaan. Itu penting. Jadi sekolah juga harus memahami bahwa poin substansi, poin penting pendidikan adalah mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa. Itu titik. Persoalan lain dapat kompetensi, mana sekolah bunafid, mana sekolah yang besar, itu kan persoalan persepsi, persoalan penilaian publik. Nah, kalau kita penilaiannya kepada rating dunia, penilaian dunia, mungkin pendidikan di kita nilainya rankingnya berapa? Tapi kalau kita standarnya bahwa ini loh khas Indonesia, pendidikan yang hebat itu adalah melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, versi Indonesia. Nah, saya pikir bagaimana ini bisa diinformasikan kepada seluruh warga Indonesia bahwa tujuan utama pendidikan apapun untuk mengejar itu. Dan ini para orang tua memang juga mesti paham, kemana gitu ini arahnya. Karena mungkin di masyarakat atau di orang tua termasuk saya sendiri ya nyekolahin anak itu buat kerja gitu Pak, supaya dapat kerja lah, supaya dapat ijazah, tidak salah juga mungkin karena teredukasinya gitu Pak. Betul, nggak salah. Tapi kan ya jadi gini maksudnya. Ya selama ini kalau sekolah juga untuk mencari dunia pekerjaan sampai perguruan tinggi juga tidak betul-betul aman. Karena apa? Faktanya silakan dilihat hasil survei tentang kondisi pengangguran. Bahkan justru pengangguran itu lebih banyak dari kalangan intelektual, dalam arti alumni perkuliahan. Kenapa? Karena umumnya alumni perkuliahan itu kenapa menganggur? Karena nggak mau kerja begitu, ngoren kan. Alumni SD SMP nggak ada yang pengangguran. Semua kerja dalam kapasitas dan tidak membutuhkan ijazah. Nah, jadi nanti kembali lagi kalau misalnya anak kita ingin kerja, anak kita ingin sesungguhnya saya menulis buku ada tulisan buku saya tapi nggak dibawa. Sebenarnya yang lebih terpenting adalah ada 3 sebenarnya yang harus menjadi tujuan bersama. Pertama, mewujudkan manusia Indonesia yang hatinya bersih, yang hatinya imannya kuat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki kemampuan bertahan hidup. Kemampuan bertahan hidup ini sesungguhnya kemampuan bertahan hidup kan tidak melulu soal ijazah. Berarti soal keterampilan, skill. Misalnya saya punya temen nih hanya alumni SMP, tapi dia punya kemampuan ngurus rambut di salon. Pendapatannya juga sudah jauh melebihi gaji guru. Karena dia punya kemampuan. Nah, kalau saya pikir selama orang itu punya rambut dan rambutnya mau diurus pasti datangin dia. Pasti datangin tukang cukur. Datangin tukang cukur. Ini kan kemampuan bertahan hidup. Nah, selebihnya poin 3 itu cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu nasionalisme itu penting karena apa? Nah, sebagai wujud cinta tanah air itu pertama mencintai lingkungan. Ini penting karena kalau sudah tidak cinta tanah air kan nanti juga akan repot. Nah, jadi bagaimana pertanyaannya sekarang?
pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah-sekolah ini bahu-membahu mewujudkan manusia yang berkarakter yang 3 tadi itu. Itu kira-kira begitu. Persoalannya di mana tuh Pak tempatnya? Nah, itu. Gitu, di mana tempatnya? Nah, itu cari-cari aja yang kira-kira agak bisa maksimal memenuhi harapan orang tua gitu. Dan itu sesuai dengan biasanya kemampuan orang tua juga, Pak. Ada yang bagus, tidak bagus bayarannya. Lain-lainnya seperti itu mungkin ya. Betul. Karena ada anak saya maunya ke sana, ternyata biayanya tidak memungkinkan dan lain-lain ya, mengukur diri mungkin seperti itu. Ya, tapi harus dipahami juga ya oleh para orang tua, oleh masyarakat. Memang mewujudkan anak yang baik, katakanlah yang soleh, yang berakhlak itu mahal. Gitu. Itu mahal. Betul. Mahal itu artinya tidak mudah. Resikonya juga tinggi. Ya, tapi kan kita tidak juga lepas tangan karena ada ketemu mahal. Anak saya yang murah aja, hasilnya kan sudah bisa kebaca. Hasilnya sudah bisa kebaca. Tapi kita nggak usah berkecil hati. Kalau kita tidak punya kemampuan apa-apa, minimal kita berdoa kepada Tuhan, kepada Gusti Allah. Toh yang mempintarkan, yang membuat hidup sukses, yang mencerdaskan ini Gusti Allah. Kalau kita nggak mampu berbuat banyak, ya minta aja lah tengah malam, tiap malam. Ya Allah, cerdaskan anak saya. Dikasih jalan ya. Kasih jalan. Ini jalan dari saya ya. Buat orang tua tips yang bagi orang tua yang tidak memiliki material yang cukup untuk menginginkan anaknya menjadi orang yang lebih baik. Tipsnya sederhana, coba lakukan aja. Bangunlah tiap malam, minta di 1/3 malam, doakan diri sendiri, doakan anak. Apanya mau dikata anak, mau diapain, keinginan kita minta doa kepada Gusti Allah. Mau apa anak kita? Coba lakukan terus menerus dalam tiap malam. Saya pikir, mohon maaf, saya produk pendidikan formal. Tanpa mengikuti pendidikan formal sekalipun, dia akan menjadi orang bermanfaat. Gitu. Mari buktikan. Kalau orang tuanya tiap malam terus minta ke Gusti Allah, anaknya bisa cerdas, anaknya bisa bertahan hidup, anaknya bisa soleh, dalam tanda petik akan sukses ya. Insya Allah akan gitu. Jadi butuh juga mungkin faktor X tadi, faktor doa itu. Kita menyekolahkan anak ke yang mahal sekalipun karena merasa udahlah di sekolah tenang aja, ada jaminan ini, belum tentu juga ya Pak kalau tidak disertai doa. Begitu juga sebaliknya bagi Bapak Ibu ataupun siapapun kita yang punya anak, punya keluarga yang tidak terlalu cukup untuk bayaran, akomodasi dan lain-lain, jangan berkecil hati. Kita masih punya Allah, minta di sana dan banyak keajaiban-keajaiban yang akan terjadi. Minimal dikasih jalan. Masya Allah, seperti itu. Terima kasih mungkin Pak Henda, ini luar biasa. Closing statementnya mungkin bagi Bapak Ibu nih yang sebentar lagi mungkin dibingungkan atau dibanyakan pilihan, meskipun tidak menjurus ke satu lembaga ya atau sekolah, setidaknya ada ketenangan buat para orang tua dalam menentukan pilihannya. Terima kasih. Kalau saya sih lebih kepada pengalaman pribadi dan insya Allah nanti ini juga bisa diadopsi oleh ibu bapak di rumah. Yang pertama, kalau anak kita yang mau melanjutkan sekolah atau mau melanjutkan pesantren, pendidikan kemana? Pertama ajak diskusi. Ajak diskusi anak. Kondisi hari ini, kondisi bapak, kondisi ibu seperti ini, secara materi seperti ini. Tapi ibu ingin kamu menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berhasil dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dengan kondisi orang tua yang seperti ini, bagaimana menurut pendapat kamu? Tanya, nanti anak juga bisa jawab. Tapi yang harus orang tua sampaikan ke anak itu, Anda ini harus prihatin, Anda harus melihat kondisi orang tua dimanapun tempat atau lembaga pendidikan yang Anda tekuni, baik di pesantren, di sekolah. Kalau tujuannya baik, kalau niatnya baik, insya Allah Anda akan jadi orang sukses. Tanya gitu, kecuali mungkin dalam kasus-kasus tertentu anak yang butuh perlakuan khusus, misalnya langsung masukin ke pesantren atau ke boarding school gitu. Itu ada perlakuan khusus. Nah, saya pikir kesuksesan itu kan tidak terjadi pada setiap orang, gitu. Hanya orang-orang yang menginginkannya yang bisa mendapatkan kesuksesan itu. Saya pikir buat ibu-ibu, bapak, jangan berkecil hati. Jadi ajak bicara anaknya, lalu sampaikan kemana. Nanti persoalan biaya juga insya Allah akan ada. Kalau kita itu tadi, kalau kita mengalami kesulitan karena biaya atau material, ya minta kepada pemilik
pemilik rezeki dan kekayaan ini gitu. Nah kalau kita mintanya sedikit, jarang mintanya kepada pemilik kekayaan dengan berharap banyak ya. Kalau kita ini maunya banyak, mintanya jarang atau sedikit. Nah, ini yang harus PR gitu. Ya, karena apa? Karena orang tua, anak-anak itu sendiri itu kan bagaimana gambaran orang tua. Terima kasih. Insyaallah ya. Nah, terima kasih Pak Yanda ini sudah berbagi tips juga pengetahuan dengan kita semua, ibu bapak semua, para calon orang tua ya, ataupun para orang tua yang sebentar lagi akan menyekolahkan atau mempesantrenkan anaknya. Ajak diskusi karena tidak sedikit anak yang sudah sekolah ternyata tidak betah keluar, ataupun sebaliknya banyak anak yang pesantren karena tidak betah, mungkin karena salah satunya adalah tidak muncul dalam dirinya, tidak keluar dalam hati. Sekian, mungkin mudah-mudahan bermanfaat video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.